Bab 2009, Mentah 2105, Penampilan Segera. Setelah Xiao Chen mengusir dua pembudidaya White Marsh Beast Empire yang membuat masalah, dia mengabaikan energi mental yang dikirim banyak orang untuk memeriksa situasi. Dia duduk di Demon Blood Vulture, lalu menutup matanya dan mulai berkultivasi. Seluruh rawa kuno Thundercloud kaya akan energi spiritual yang dikaitkan dengan petir. Meskipun ada banyak energi spiritual yang dikaitkan dengan api juga, itu tidak menimbulkan masalah bagi keberadaan yang dikaitkan dengan petir. Berkultivasi di sini menghasilkan lebih banyak keuntungan dengan sedikit usaha. Mata petir surgawi Xiao Chen telah terjebak di lapisan keempat untuk waktu yang lama. Sudah waktunya dia menerobos kemacetan dan mencapai lapisan kelima. Dia menggunakan kesempatan ini untuk mengolahnya dengan benar. Ada total 10 lapisan ke mata petir surgawi. Lapisan pertama hanya bisa memanggil satu sambaran petir kesusahan. Lapisan kedua bisa memanggil dua baut petir kesusahan secara bersamaan. Lapisan ketiga bisa menerapkan dua lapisan pertama untuk total 3 baut kebetulan petir kesusahan. Ketika sampai pada lapisan keempat, itu bisa menerapkan 3 lapisan pertama, memanggil 6 baut petir kesusahan pada saat yang sama. Setelah mata petir surgawi menerobos ke lapisan kelima, akan ada perubahan yang signifikan. Itu bisa memanggil 12 sambaran petir kesengsaraan secara bersamaan. Dengan setiap lapisan berikutnya, kekuatannya akan berlipat ganda secara mengerikan. Oleh karena itu, kemacetan sulit untuk ditembus. Ketika Xiao Chen memikirkan 10.000 kesengsaraan Divine Lightning di lautan kesadarannya, dia merasa agak tertekan. Itu adalah sesuatu yang sangat menantang surga, leluhur petir kesusahan, yang digenggam oleh leluhur abadi Guntur di zaman sebelumnya. Namun, Xiao Chen tidak bisa menggunakan semuanya. Dia hanya bisa mengandalkan keterampilan sihir seperti mata petir surgawi untuk mengeluarkan kekuatannya. Itu agak boros. Jika kemarahan cakrawala Xiao Chen bisa mengakses 10.000 kesengsaraan Divine Lightning seperti yang bisa dilakukan oleh mata petir Divine, keduanya, dieksekusi bersama, akan lebih unggul bahkan dari kemarahan cakrawala Master Istana pertama. Tidak ada seorang pun di seluruh kekaisaran naga surgawi yang bisa dibandingkan dengannya. Xiao Chen menenangkan hatinya saat dia fokus sepenuhnya pada budidaya mata petir surgawi. Dia untuk sementara lupa tentang petir surgawi 5 elemen dan melupakan petir surgawi 10.000 kesengsaraan yang ditinggalkan oleh leluhur abadi Guntur. Dia dengan tenang membiarkan para pembudidaya di sekitarnya melihatnya. Orang ini benar-benar mulai berkultivasi di sini. Seorang pembudidaya parubaya White Marsh Beast Empire berseru dengan tidak percaya ketika dia melihat pemandangan ini di dataran yang sunyi. Orang ini adalah Yu Yuanliang, seorang ahli Thunder Dao terkenal dari White Marsh Beast Empire. Yu Yuanliang memiliki semak petir tanda ungu di sekelilingnya. Dengan kultivasi di Initial Perfection Sovereign Personage, kekuatannya sangat menakutkan. Dia juga memiliki tokoh penguasa kesempurnaan awal di sampingnya, seorang pembantu yang dia undang. Sebuah tim yang terdiri dari dua tokoh penguasa kesempurnaan awal agak kuat, tidak ada yang berani datang dan menantang mereka. Ikuti karen garis bawah novel di novelringan.com. Haruskah kita menghabisi orang ini? Meskipun kultivasinya rendah, dia terampil dengan tubuh fisiknya dan vital ki. Herring darah iblis itu juga agak aneh. Meskipun demikian, kami mungkin masih memiliki peluang. Petik 2. Yu Yuanliang menjawab dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Tidak peduli apa, kita tidak perlu khawatir. Orang yang perlu khawatir adalah Old Foggy Chen. Orang ini membuang dua bawahannya. Mari kita lihat apakah dia bisa menahan frustrasi ini. Selanjutnya, masih belum pasti apakah petir surgawi 5 elemen akan muncul atau tidak. Tidak perlu membuat musuh untuk diri kita sendiri. Tanda pisah. Di sisi lain, Chen Saus dan rekannya tersandung kembali ke kelompok mereka. Kemudian, mereka melaporkan kepada seorang pria parubaya yang duduk bersila di atas burung herring guntur. Paman kedua, kamu harus mendapatkan keadilan untuk kami. Naga berdarah campuran itu benar-benar berani menyerang orang-orang Chen klan kita. Pria parubaya di Thunder Vulture tiba-tiba membuka matanya, dan tatapan menggetarkan jatuh pada keduanya. Pria parubaya itu memarahi dengan dingin, kamu tidak berguna. Saya meminta Anda untuk memeriksa situasi dan melihat apakah Anda dapat membentuk aliansi, namun Anda berdua pergi untuk menargetkan hewan peliharaan iblis orang lain, benar-benar mempermalukan diri sendiri. Tetap di sini dan berhenti membuat masalah. Pria parubaya ini adalah Chen Yun, anggota klan Chen, salah satu dari 4 klan bangsawan peringkat 6 kerajaan binatang Rawa Putih. Dia juga merupakan tokoh penguasa kesempurnaan awal. Ini adalah Chen berkabut tua yang Yu Yuanliang sebutkan. Namun, kali ini Chen Yun tidak membawa pendamping. Tidak semua orang mau melakukan perjalanan ke Thundercloud Ancient Marsh.
Bagaimanapun, kemungkinan munculnya petir surgawi 5 elemen terlalu rendah. Itu hanya akan membuang-buang waktu. Kecuali jika seseorang berteman baik dengan seseorang yang datang atau dijanjikan hadiah berharga, dia tidak akan datang. Dibiarkan tanpa pilihan, Chen Yun hanya bisa membawa beberapa junior dari klannya. Para junior ini bisa membentuk formasi untuk pertempuran. Dengan itu, mereka bisa menekan tokoh penguasa kesempurnaan awal. Selain kedua tim ini, ada 4 ahli Thunder Dao lainnya dari White Marsh Beast Empire di dataran terpencil, serta beberapa pembudidaya lepas dari sekitar kota Thundercloud. Semua orang di sini datang untuk mencoba peruntungan mereka, untuk melihat apakah mereka bisa bertemu dengan 5 elemen petir surgawi. Bahkan tanpa petir surgawi 5 elemen, sebagai pembudidaya yang dikaitkan dengan petir, mereka tidak akan menganggap perjalanan ini sia-sia jika mereka dapat mengamati pohon murbei yang menopang menjalani kesengsaraannya. Selain dari Thundercloud Ancient Marsh, beberapa tempat lain bisa mengumpulkan begitu banyak ahli Thunder Dao seperti yang dilakukan tempat ini sekarang. Bahkan di Central Grid Realm, meskipun ada banyak talenta yang luar biasa, hanya sedikit yang bisa memahami Grid Dao. Mereka yang bisa menjadi tokoh berdaulat akan dianggap ahli dimanapun mereka berada. Bahkan dalam 4 dinasti, selama seseorang menjadi tokoh berdaulat, ia dapat dianugerahi bangsawan dan menikmati perlindungan keberuntungan dinasti. Tentu saja, hanya menjadi tokoh berdaulat kesempurnaan awal tidak akan cukup untuk diberikan seorang markis seperti Markis Naga Melonjak. Waktu perlahan berlalu. Tidak ada yang tahu kapan pohon mulberry penyangga akan datang. Menunggu adalah salah satu bentuk siksaan. Hanya sedikit yang bisa tetap setenang Xiao Chen, memasuki keadaan kosong pada saat yang kritis dan fokus pada kultivasi. Banyak orang merasa bosan. Oleh karena itu, orang-orang ini mulai berburu binatang buas di dataran terpencil atau mencari buah-buahan bermutasi yang tersembunyi. Orang-orang ini telah menunggu agak lama. Mereka yang telah menunggu paling lama telah berada di sini selama setengah bulan. Mereka tidak mungkin terus menunggu. Pada hari khusus ini, ketika malam hampir tiba, tangisan menusuk datang dari langit. Semua orang melihat ke arah asal suara dan melihat titik hitam buram di batas penglihatan mereka. Namun, di saat berikutnya, sebelum suara menusuk itu memudar, titik hitam buram itu muncul di hadapan mereka. Kecepatan apa? Kecepatan ini mengejutkan semua orang. Bahkan kecepatan puncak dari tokoh penguasa kesempurnaan awal tidak akan menandinginya. Saat titik hitam itu mendekat, semua orang akhirnya melihat bahwa itu adalah kereta perang penangguhan surga. Ini adalah kereta perang penangguhan surga bintang 3. Kereta perang penangguhan surga bintang 3 sudah menjadi kereta perang pribadi terbaik yang dijual oleh aliansi bajak laut. Lebih tinggi lagi akan menjadi kapal perang bintang 4. Seseorang sudah bisa bangga memiliki kereta perang penangguhan surga bintang 1. Untuk dapat memiliki kereta perang penangguhan surga bintang 3, seseorang harus memiliki identitas yang luar biasa. Orang-orang yang hadir, termasuk Chen Yun dan Yu Yuanliang dari klan Chen, semuanya menunjukkan ekspresi yang agak muram. Mereka semua mengerti apa artinya bisa memiliki kereta perang penangguhan surga bintang 3. Kereta perang penangguhan surga bintang 3 itu memiliki penampilan seperti burung hantu dunia bawah. Namun, itu tidak bisa bergeser antara kenyataan dan ilusi. Setiap bagian dari kereta perang penangguhan surga bintang 3 ini dibuat dengan bahan-bahan surgawi yang ditempa. Penampilannya yang ramping dan ramping sangat menarik perhatian. Itu berkedip dengan cahaya ungu dan beberapa bunga api. Tiba-tiba, bagian atas kereta perang terbuka dan bergerak ke kedua sisi. Sebuah singgasana yang diukir dengan White Marsh Beast perlahan naik. Ketika tahta muncul, seorang pemuda sedang duduk di atasnya. Pemuda ini mengenakan kemeja awan ungu dengan sutra putih dan sabuk giok di pinggangnya. Wajahnya terlihat tampan dan lembut. 3 bintik merah di dahinya membentuk tanda yang khas. Para pembudidaya White Marsh Beast Empire sangat akrab dengan tanda ini. Ini adalah tanda dari klan kerajaan White Marsh Beast Empire, tanda dari klan Bai, garis keturunan klan kerajaan peringkat 7 yang melampaui 4 garis keturunan klan bangsawan peringkat 6. Ini Bai Lixuan. Beberapa orang White Marsh Beast Empire segera mengenali pemuda berpakaian ungu ini. Bai Lixuan, bakat luar biasa jenius klan kerajaan. Bai Lixuan adalah anak muda terkenal yang sedang naik daun di klan kerajaan. Dia belum mencapai usia 20 tahun, tetapi dia sudah mencapai tahap cahaya suci. Bakat Bai Lixuan bahkan lebih menakutkan daripada jenius iblis terkuat dari kerajaan binatang rawa putih. Rumor mengatakan bahwa dia akan mengguncang seluruh wilayah utara dalam beberapa tahun, menjadi pemimpin sejati dari White Marsh Beast Empire. Satu-satunya aspek di mana Bai Lixuan tertinggal dibandingkan dengan para jenius iblis itu adalah usianya yang masih muda. Namun,
Keuntungan terbesarnya adalah potensinya yang bahkan lebih menakutkan. Setelah Bai Lixuan melompat turun dan melihat para pembudidaya White Marsh Beast Empire di sekitar, dia sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Paman kedua, apa yang harus kita lakukan? Chen Saus bertanya dengan ragu. Siapa yang mengira Bai Lixuan akan datang juga? Chen Yun melihatnya, lalu mengabaikan pendatang baru itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, untuk apa kamu panik? Petir surgawi 5 elemen ini bukan milik klan kerajaan. Siapapun berhak untuk itu. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak berencana menggunakan identitas klan kerajaannya untuk menekan kami. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meskipun Chen Yun mengatakan itu, dia masih merasa agak putus asa di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini adalah Bai Lixuan yang menjadi harapan eselon atas klan kerajaan. Chen Yun berharap petir surgawi 5 elemen tidak akan muncul kali ini. Itu akan baik untuk semua orang karena tidak ada yang mau repot-repot bertarung. Chen Yun menunjukkan ekspresi serius, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat yang sama, ada dua sosok tersembunyi di dataran terpencil. Ketika salah satu dari mereka melihat Bai Lixuan, dia berpikir bahwa ini buruk. Keduanya adalah orang misterius yang diselimuti bayangan berdarah dan pendamping White Marsh Beast Empire-nya. Apa yang salah? Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah bertanya ketika dia melihat perilaku aneh temannya. Pria parubaya itu menjawab, Bai Lixuan tidak akan datang sendiri. Dia pasti memiliki seseorang yang melindunginya. Menambahkan ahli Dao Iblis yang bersembunyi di suatu tempat, kita bisa melupakan persaingan untuk petir surgawi 5 elemen, kita tidak punya peluang. Ekspresi pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu tenggelam. Selama ahli rilem Vena surgawi tidak muncul, saya sepenuhnya yakin untuk mendapatkan petir surgawi 5 elemen ini. Ledakan. Saat pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu berbicara, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah dataran terpencil itu retak. Tanah bergetar, dan langit bergetar. Ruang berfluktuasi, dan berbagai fenomena misterius muncul di atas kepala secara berurutan. Ini mengejutkan semua ahli, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung. Semuanya berubah cemas. Semua orang tahu bahwa pohon mulberry penyangga akan segera muncul. Bab 2010, Mentah 2106 tidak ada mayat. Xiao Chen, yang berada di punggung Hering Darah Iblis, juga merasakan keributan itu. Dia terbangun dari keadaannya yang kosong, perlahan membuka matanya. Lampu listrik ungu berkedip-kedip di kedalamannya, berderak tanpa henti. Banyak pembudidaya di dataran terpencil melonjak ke udara dan pindah dengan tergesa-gesa. Sekarang pohon mulberry penyangga telah muncul, tidak ada yang bisa memprediksi kapan kesusahan petir akan jatuh. Menghindari terlebih dahulu adalah pilihan yang tepat, menghindari risiko dan menunggu kesempatan. Bahkan Bai Lixuan dari klan kerajaan White Marsh Beast Empire mundur dengan kereta perang penangguhan surga bintang 3 miliknya. Bai Lixuan memiliki keunggulan dalam kecepatan karena kereta perang penangguhan surga bintang 3 miliknya. Dia bisa bergerak dengan gesit, datang dan pergi seperti angin dan kilat. Xiao Chen berencana untuk keluar dari kondisi kultivasinya dan mundur dengan semua orang terlebih dahulu sebelum membuat rencana. Namun, dia agak terkejut menemukan peluang ketika fenomena misterius muncul, bersama dengan awan guntur di langit yang terbelah, sementara angin kencang bertiup dan kilat menyambar. Energi spiritual yang dikaitkan dengan petir menjadi sangat hidup, mencapai keadaan yang biasanya tidak mungkin. Kesempatan bagus. Xiao Chen melihat sekeliling dan kemudian melihat ke atas. Dia melihat layar cahaya seperti cermin muncul di langit, tampak seperti danau yang tergantung terbalik. Kadang-kadang, riak menyebar ke permukaan, tampak sangat aneh. Xiao Chen memejamkan matanya, ingin mengambil kesempatan langka ini dan terus menyerap energi spiritual yang dikaitkan dengan kilat ke seluruh dunia. Jauh di dalam lautan kesadarannya, 10.000 kesengsaraan Divine Lightning yang disegel di sana menggeliat dengan gelisah. Beberapa retakan muncul di segel. Ledakan, ledakan, ledakan. Guntur meraung di lautan kesadarannya. Sebelum kesengsaraan pohon mulberry yang menopang tiba, Xiao Chen memulai kesengsaraan di lautan kesadarannya terlebih dahulu. Saat energi yang dikaitkan dengan petir melonjak, seluruh lautan kesadarannya berubah menjadi lautan listrik emas. Bang! Tepat pada saat ini, cabang pohon tiba-tiba melesat keluar dari tanah. Pada saat berikutnya, cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya berjuang keluar. Tidak ada yang tahu kapan ini akan berakhir. Pohon mulberry yang menopang. Banyak orang tidak bisa menahan tangis ketika mereka melihat pemandangan yang begitu indah. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca yang lebih baik. Sekitar 15 menit kemudian, cabang-cabang pohon yang menyembul dari tanah tumbuh subur.
Tanahnya sekarang tampak seperti kota kastil yang hijau. Namun, batang utama pohon mulberry penyangga belum muncul. Sulit membayangkan betapa megahnya pohon mulberry penyangga ini. Dengan mahkota seperti itu, tampaknya sebesar pegunungan. Sepertinya lautan tanaman hijau yang subur akan menelan Xiao Chen. Begitu dia jatuh, keluar akan agak merepotkan. Setelah kesusahan kilat jatuh, konsekuensinya akan mengerikan. Pada saat genting, Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya. 12 bunga ungu berputar terus-menerus di mata kanannya. Dunia di matanya tampak dalam dan tak terbatas. Suara mendesing. Dengan pikiran, 12 bunga tiba-tiba berkumpul, tumpang tindih menjadi satu bunga ungu di mata Xiao Chen. Bersamaan dengan itu, lautan listrik yang melonjak di lautan kesadaran Xiao Chen menjadi tenang. Dia telah mencapai lapisan kelima Divine Lightning Eye. Ayo pergi. Xiao Chen melirik ke belakang dan mengingat Vulture darah iblis, mengubahnya kembali menjadi cincin di tangannya. Dia langsung mengeksekusi Light of Freedom, berubah menjadi sambaran petir yang terang dan membumbung tinggi. Di bawah penghalang cahaya, sambaran petir ini terlihat sangat menarik. Ketika para pembudidaya di sekitar melihat pemandangan ini, itu mengejutkan mereka. Apa yang sedang terjadi? The Propping Mulberry Tree masih belum mengungkapkan dirinya sepenuhnya, namun kesusahan kilat sudah dimulai. Petik 2. Salah, salah. Ada aura kehidupan yang datang dari kilat. Tampaknya ini adalah transformasi seorang kultivator. Petik 2. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk berkultivasi. Siapa yang begitu berani? Jika dia tidak hati-hati, dia tidak akan bisa pulih darinya, jatuh di sini. Bahkan Bai Lixuan tidak berani melakukan ini. Ketika dia melihat sambaran petir itu, dia menghela nafas pelan di dalam hatinya, merasa aneh. Bai Lixuan telah memperhatikan energi yang dikaitkan dengan petir yang padat di bawah penghalang cahaya yang tampak seperti danau yang terbalik. Dia telah mempertimbangkan untuk menggunakan kesempatan ini untuk menerobos beberapa kemacetan juga. Namun, ketika dia mengingat konsekuensinya, pemikiran ini segera menghilang di detik berikutnya, dia dengan tenang memotongnya. Untuk berpikir bahwa seseorang benar-benar berani melakukan ini. Bai Lixuan memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk orang ini. Ledakan. Pada saat ini, guntur yang memekakkan telinga mengguncang langit, mengejutkan semua orang. Semua orang merasa indera mereka rusak. Mereka tidak tahu apakah mereka yang gemetar atau dunia. Seluruh dunia menjadi kabur bagi mereka. Xiao Chen, yang paling dekat, segera memuntahkan seteguk darah setelah mengungkapkan wujud aslinya. Saat semua orang merasa bingung, mereka tiba-tiba menemukan riak di penghalang cahaya seperti air yang menutupi langit yang luas. Sebuah sambaran petir kesusahan menyerang, turun bahkan sebelum pohon mulberry penyangga sepenuhnya muncul. Ini adalah kesengsaraan petir yang sebenarnya. Orang itu menyebabkan kesengsaraan petir dimulai sebelum waktunya. Semua orang melihat ke pohon mulberry yang menopang dengan ekspresi muram. Pohon mulberry penyangga belum muncul sepenuhnya, tetapi kesengsaraan kilat sudah dimulai. Variabel ini tidak pernah terjadi dalam puluhan ribu tahun terakhir. Tidak ada yang tahu apa konsekuensi dari perubahan seperti itu. Sekarang, tidak ada yang memperhatikan Xiao Chen. Bagi mereka, dia sudah menjadi orang mati. Ekspresi Xiao Chen berubah drastis. Dia tidak menarik dirinya keluar dan melarikan diri sejauh para pembudidaya lainnya, tetap berada dalam jangkauan kesusahan kilat. Jika kesusahan petir jatuh sekarang dan gelombang kejut menyapu, konsekuensinya akan mengerikan. Kesengsaraan kilat ini adalah untuk pohon mulberry yang menopang, bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Xiao Chen. Orang itu akan mati, gumam Chen Yun, menunjukkan ekspresi muram. Chen Saus bertanya dengan kaget, benarkah? Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menerobos kemacetannya, melampaui batas, dan menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri, kata Yu Yuanliang, yang duduk di semak petir tanda ungu, ketika dia melihat pemandangan ini. Sangat disayangkan, desah Bai Lixuan, yang berada di kereta perang penangguhan surga. Siapapun akan menghela nafas jika orang yang begitu berani mati. Ketika pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah melihat Xiao Chen di bawah penghalang cahaya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu tertawa gila, hahaha. Bagus, bagus, bagus. Selama orang itu mati, bahkan jika saya tidak mendapatkan petir surgawi 5 elemen, perjalanan ini akan sia-sia. Menyenangkan, hahaha. Kultivator parubaya itu merasa sangat bingung ketika dia melihat betapa gembiranya pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu. Pria parubaya itu ingat bahwa Tuan Gong ini selalu misterius dan tak terduga, jarang menunjukkan fluktuasi emosinya. Namun,
Tuan Gong kehilangan kendali atas emosinya kali ini atas pria berpakaian putih itu. Ini benar-benar aneh. Pria parubaya itu bertanya-tanya apa dendam Tuan Gong dengan Xiao Chen. Ledakan. Di depan para penonton yang emosional, petir kesusahan pertama jatuh. Di tengah suara keras, petir kesusahan berubah menjadi cahaya putih yang menusuk, menyilaukan semua orang. Ketika semua orang membuka mata mereka lagi, cabang-cabang pohon mulberry yang menopang tampaknya tidak terpengaruh. Namun, pemuda berpakaian putih itu hilang. Tidak ada aura kehidupan. Dia meninggal dengan kematian yang sangat menyedihkan, bahkan tidak meninggalkan ampas. Haha, itu adalah kesengsaraan kilat yang disiapkan untuk pohon murbe penyangga. Bahkan Kaisar Sovereign Realm Vena Surgawi tidak akan berani terlalu dekat dengan kesusahan kilat. Petik 2. Dalam situasi seperti itu, hanya ada satu hasil. Gelombang kejut dari pencahayaan kesusahan segera menghancurkan mayat Xiao Chen, secara bersamaan menghancurkan jiwa dan tubuh fisik. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat petir kesusahan pertama jatuh, penghalang cahaya seperti air yang luas di langit mulai melepaskan segala macam petir kesusahan. Setiap sambaran petir kesusahan terasa sangat mengejutkan, membuat jiwa para penonton bergidik. Adegan ini menggetarkan para pembudidaya Thunder Dao. Pembuluh darah di sekujur tubuh mereka membengkak. Pada saat ini, petir surgawi Dao menunjukkan sisi yang paling ganas. Ini adalah tujuan akhir dari para pembudidaya Thunder Dao. Mereka semua bermimpi bisa memiliki bahkan hanya 1% dari kekuatan ini suatu hari nanti. Belum lagi tak tertandingi, mereka tidak akan kesulitan memerintah suatu daerah. Guntur Dao. Ini adalah kekuatan dari Thunder Dao. Kesengsaraan petir yang agung ini memberi kesan luas yang luar biasa kepada semua orang. Bahkan pohon mulberry penyangga yang megah dan kolosal, dengan banyak cabangnya, tampak tidak berarti. Dunia kehilangan kemegahannya di bawah puluhan juta sambaran petir kesusahan. The Propping Mulberry Tree tampak seperti anak kecil yang lembut. Baut petir kesusahan seperti cambuk tanpa ampun dari Dao surgawi, dengan kejam memukul ke bawah. Daun berserakan seperti darah menyembur keluar. Namun, anak kecil yang lembut itu tetap keras kepala di hadapan kekuatan surgawi yang luas ini. The Propping Mulberry Tree dengan bangga dan terus-menerus bangkit dari tanah, perlahan tumbuh lebih tinggi. Itu tidak takut, dan tidak mundur. Pohon mulberry penopang bergerak ke atas, menghadapi puluhan juta sambaran petir kesusahan. Semua pembudidaya Thunder Dao sangat diuntungkan dari pemandangan yang mengejutkan ini, hati mereka merasa gelisah dan bersemangat. Bahkan jika petir surgawi 5 elemen tidak muncul, perjalanan ini tidak sia-sia. Adapun Xiao Chen, semua orang sudah melupakannya mengingat pemandangan yang megah. Bab 2011 Mentah 2107, 5 elemen petir surgawi. Semua orang mengira Xiao Chen sudah mati. Namun, apakah Xiao Chen benar-benar mati? Tentu tidak. Jika petir kesusahan melanda Xiao Chen, bahkan jika dia memiliki banyak kartu truf, dia tidak mungkin bertahan. Namun, jika itu hanya gelombang kejut, dia bisa mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon-nya, atau mengeksekusi dunia darmiknya, atau menggunakan jimat naga surgawi pelindung yang diberikan oleh Master Istana pertama kepadanya. Xiao Chen bisa menghindari kematian dengan salah satu dari ini. Tentu saja, dia masih akan mengalami cedera parah. Namun, dia tidak menggunakan kartu truf ini. Xiao Chen sama sekali tidak punya waktu untuk mengeksekusi salah satu dari mereka. Sebuah cabang pohon melesat dan menangkapnya. Tepat saat petir kesusahan akan mendarat padanya, cabang pohon menariknya ke lautan cabang. Kekuatan ini sangat besar, Xiao Chen tidak bisa menahan diri sama sekali. Dia merasakan dunia berputar, dan ruang menjadi kabur. Ketika Xiao Chen kembali ke akal sehatnya, dia menemukan dirinya berada di ruang misterius. Ruang ini terasa sangat panas. Energi yang dikaitkan dengan api yang padat menggantung di udara. Dinding di sekitar ruang ini sangat keras, tampak seperti batu merah menyala dengan pola halus. Namun, mereka tidak merasa seperti batu saat disentuh. Saat Xiao Chen berjalan, dia merasa pusing. Setelah bergerak sebentar, dia menemukan bahwa tempat ini seperti labirin. Adapun sense spiritualnya, itu terhalang. Itu tidak bisa melampaui 1 meter dari tubuhnya. Saat Xiao Chen berencana menggunakan kekuatan untuk menembus dinding, sebuah teriakan terdengar di belakangnya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Apakah Anda pikir Anda dapat menembus kayu surgawi kuno? Petik 2. Terkejut, Xiao Chen melihat ke belakang dan melihat wajah yang dikenalnya. Dia berkata dengan bingung, "Sang." Pemuda yang muncul di hadapan Xiao Chen adalah sang pemuda aneh yang berinteraksi dengannya selama beberapa waktu. "Ya, ini aku." Sang mengangguk sedikit, mengidentifikasi dirinya. "Jika bukan aku,
mengapa aku menyelamatkanmu? Xiao Chen segera mengerti. Setelah beberapa pemikiran, dia memandang Sang dan berkata, itu berarti Anda adalah pohon murbei yang menopang. Xiao Chen sudah lama merasa bahwa pemuda ini agak aneh. Dia masih sangat muda, namun akumulasi kekuatan hidup. Sang tahu rawa kuno Thundercloud seperti punggung tangannya. Tidak hanya dia bisa dengan mudah menemukan herbal untuk menekan racun, tapi dia bahkan bisa memprediksi kemunculan Blood-sucking Finesse. Selanjutnya, Sang mengetahui lokasi-lokasi kesusahan pohon murbei penyangga. Ketika Sang muncul di hadapan Xiao Chen sekali lagi, semuanya menjadi jelas. Dan saya tidak. Saya mewarisi ingatan pohon mulberry penyangga tetapi memiliki tubuh fisik saya sendiri. Namun, ini adalah sesuatu yang terjadi dalam dekade terakhir. Anda dapat memperlakukan saya sebagai jiwa pohon mulberry penopang, meskipun saya tidak, namun, itu cukup untuk pemahaman Anda. Anda tidak akan dapat memahami sesuatu yang lebih rumit. Jelas, Sang tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Untungnya, Xiao Chen tidak terlalu peduli dengan ini. Di mana aku sekarang? Di dalam pohon murbei yang menopang. Bingung? Xiao Chen bertanya, bukankah pohon murbei penyangga mengalami kesengsaraan? Kenapa tidak ada reaksi sama sekali di sini? Tentu saja, tidak ada reaksi. Ini adalah area akar dari pohon murbei penyangga. Itu masih terkubur dan belum muncul. Ini juga berkat kamu. Jika Anda tidak memanggil kesengsaraan petir lebih awal, pohon murbei yang menopang tidak akan dipaksa untuk menghadapi kesengsaraan petir sebelum batang utama muncul. Merasa sedikit malu, Xiao Chen meminta maaf dengan lembut, maaf. Sang melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Keberkahan datang bersamaan dengan kemalangan. Ini adalah hal yang buruk dan hal yang baik. Pohon mulberry penyangga belum pernah mengalami kesengsaraan seperti ini sebelumnya. Jika berhasil menyelesaikan kesengsaraan ini, ia akan dilahirkan kembali, mencapai tingkat yang baru. Petik 2. Sang menunjukkan ekspresi tenang, tampak cukup nyaman saat dia mengobrol dengan Xiao Chen. Sikap ini agak membingungkan Xiao Chen. Pohon mulberry penyangga sedang mengalami kesengsaraan. Mengapa Anda tidak cemas? Dari penampilanmu, sepertinya kamu tidak akan terpengaruh bahkan jika pohon murbei penyangga gagal dalam kesengsaraan. Petik 2. Sang berkata dengan lembut, itu wajar. Sekarang, saya adalah makhluk hidup mandiri yang terpisah dari pohon murbei penyangga, mencari jalan saya sendiri menuju dewa sejati. Meskipun kultivasi saya dapat berkembang pesat di Propping Mulberry Tree, saya juga tidak bisa bertahan lama. Aku harus pergi cepat atau lambat. Namun, saya pribadi berharap itu akan menghapus kesengsaraan. Kalau tidak, akan menjadi buruk jika masalah lain muncul. Masalah apa? Xiao Chen ingat Sang mengatakan bahwa akan ada beberapa masalah dengan kesengsaraan pohon murbei penyangga ini ketika Sang meninggalkan Vulture darah iblis. Namun, ketika dia bertanya kepada Sang tentang hal itu, pihak lain tidak menjawabnya, langsung pergi. Aku tidak bisa memberitahumu tentang itu sekarang. Sang memandang Xiao Chen dan bertanya, apa rencanamu sekarang? Jika Anda ingin pergi, saya dapat mengirim Anda keluar. Jika Anda ingin menyaksikan kesengsaraan petir Propping Mulberry Tree dari dalam, saya dapat membawa Anda untuk menontonnya juga. Namun, itu akan agak berbahaya. Petik 2. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu memilih yang terakhir. Orang-orang di luar mungkin mengira dia sudah mati. Xiao Chen mungkin juga akan tetap tinggal dan menyaksikan kesengsaraan petir dari sudut pandang pohon mulberry yang menopang. Setelah Xiao Chen membuat pilihannya, Sang berkata dengan lembut, ikutlah denganku. Lingkungan sekitarnya anehnya panas dan labirin. Xiao Chen mengikuti dengan cermat, tidak berani ceroboh. Jika dia tersesat, dia mungkin akan terjebak di sini selamanya. Bagian dalam pohon murbei penyangga tampak seperti dunia kecil. Ada dataran terpencil yang luas dengan getah pohon yang membentuk sungai dan danau. Bahkan ada beberapa binatang yang berhubungan dengan api yang hidup di dalamnya. Keduanya menunggangi beberapa binatang dan menempuh sebagian besar perjalanan dengan mereka. Setelah 1 jam, Xiao Chen dan Sang akhirnya merasakan Thunder Might yang mengejutkan. Tuan Sang, kami akan pergi dulu. Thunder Flame Spirit Eagles yang membawa keduanya berbicara dalam bahasa manusia. Pergilah dan pergi. Buat persiapan Anda, situasinya nanti bisa berubah sewaktu-waktu. Kita tahu, ketika hanya keduanya yang tersisa, Sang dengan lembut mengetuk dinding di depan, yang tiba-tiba berubah menjadi transparan. Hanya dengan melihat ke atas sedikit, mereka bisa melihat pemandangan di luar. Keduanya melihat petir kesusahan jatuh tanpa henti. Dari sudut pandang ini, sepertinya petir kesusahan menimpa mereka. Menambahkan kekuatan guntur yang mereka rasakan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa rasanya seperti mereka sedang menghadapi kesengsaraan.
Xiao Chen merasa bernapas agak sulit. Kengerian menyebar di hatinya. Dia berhasil tenang hanya setelah beberapa saat. Di sisi lain, Sang tetap sangat tenang. Sejak awal, dia mengamati dan serius bekerja untuk memahami. Xiao Chen tidak berani melewatkan kesempatan di depannya. Dia menenangkan diri dan mengamati dengan cermat. Pada saat yang sama, dia mengendarai petir surgawi 10.000 kesengsaraan yang disegel di lautan kesadarannya. Samar-samar dia merasa bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk membuat terobosan di mata petir surgawinya. Jika dia melewatkannya, itu mungkin tidak akan muncul lagi. Mungkin dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menaikkan Divine Lightning Eye-nya ke level lain. Thunder Dao Xiao Chen juga bisa meningkat. Pada saat yang sama, Bai Lixuan, Yu Yuanliang, Chen Yun, dan para ahli lain di luar juga mengamati kesusahan kilat, dengan hati-hati memahami. Mereka semua adalah ahli guntur Dao. Mereka tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan langka ini. Namun, efeknya pada Xiao Chen, yang berada di pohon surgawi, jauh lebih baik daripada di luar, lebih dari 100 kali lebih baik. Penghalang cahaya seperti air di langit tampak halus seperti cermin yang menyebar lebih jauh dan menutupi area yang lebih luas. Sebelum Thunder Might yang cemerlang, pohon mulberry penopang yang kolosal mengalami gelombang demi gelombang petir kesusahan sebelum belalainya akhirnya muncul. Petir kesusahan berisi misteri Destruction Dao yang mengerikan, terus-menerus memotong cabang-cabang pohon yang tebal. Daun-daun pohon mulberry penopang beterbangan di tengah badai. Sesekali getah pohon menyembur ke udara seperti percikan darah. Banyak orang menganggap ini disayangkan. Itu adalah esensi dari pohon surgawi dan sangat berharga. Namun, tidak ada yang berani berlari ke dalam jangkauan kesengsaraan petir dan mencoba mengambil esensi pohon surgawi. Matahari terbenam dan terbit. 3 hari telah berlalu, tetapi kesengsaraan petir pohon mulberry penyangga masih belum berakhir, terus berlanjut seperti sebelumnya. Jika itu adalah kesengsaraan petir seorang pembudidaya, yang berlangsung setengah hari sudah tidak biasa. Namun, bagi pohon mulberry penyangga yang awet muda, kesengsaraan kilat selama 3 hari sangat biasa. Terkadang, kesusahan kilatnya bahkan bisa berlangsung selama setengah bulan. Akumulasi kekuatan hidup dari pohon mulberry yang menopang benar-benar berbeda dari para pembudidaya. Secara alami, kesusahan kilatnya tidak dapat dinilai dengan standar yang sama. Dalam 3 hari, semua orang memperoleh banyak manfaat, merasakan Thunder Dao mereka maju lebih jauh. Namun, Xiao Chen secara alami adalah orang dengan peningkatan paling banyak. Xiao Chen berada di Proping Mulberry Tree, mengamati kesengsaraan petir dari sudut pandang pengambil kesengsaraan. Seolah-olah dialah yang mengalami kesengsaraan. Ledakan. Pada hari khusus ini, Xiao Chen membuka matanya. 24 bunga ungu muncul di ruang luas mata kanannya. Ketika bunga-bunga itu bergabung, mereka membentuk satu bunga ungu yang indah. Mata petir surgawi Xiao Chen telah mencapai lapisan ke-6. Cahaya cemerlang melintas di mata Sang, yang berada di seberang Xiao Chen. Dia berkata, tidak heran Anda ingin mengambil risiko untuk bekerja pada pemahaman. Teknik rahasia Anda mungkin memiliki hubungan dekat dengan pencahayaan kesusahan. Tanpa diduga, dalam 3 hari yang singkat, Anda membuat terobosan lagi. Benar-benar mengejutkan. Bunga ungu berserakan, dan Xiao Chen berkata dengan lembut, jika bukan karena kamu memberiku kesempatan ini, aku tidak akan menerobos begitu cepat. Dalam beberapa hari, Xiao Chen telah menembus 2 lapisan mata petir surgawi. Sebelum ini, dia bahkan tidak akan pernah berani memimpikannya. Berada di dalam Proping Mulberry Tree seperti mengambil kesengsaraan bersamanya, memberi Xiao Chen kesempatan ini. Sang hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menghela nafas, 5 elemen petir surgawi yang kamu inginkan ada di sini. Ini mengejutkan Xiao Chen, mendorongnya untuk melihat ke atas. Cahaya yang berbeda muncul di 4 arah mata angin dan pusat penghalang cahaya yang tampak seperti danau terbalik di langit. Masing-masing lampu ini melepaskan riak. Riak-riak itu bertabrakan, menghasilkan gangguan, dan seluruh dunia mulai bergetar hebat. Petir surgawi 5 elemen muncul. Babak 2012 mentah 2108 apa itu guntur Dao? Muncul. Saat fenomena misterius di penghalang cahaya di langit muncul, mereka segera menarik perhatian semua pembudidaya. 5 lampu dengan warna berbeda muncul di 5 tempat berbeda dari penghalang cahaya, petir surgawi heptagold merah, petir surgawi greenwood biru, petir surgawi api gamma merah, petir surgawi air kapal biru, dan petir surgawi kotoran bumi hitam. Logam, kayu, api, air, dan tanah, 5 elemen berkumpul. Bai Lixuan, murid klan kerajaan White Marsh Beast Empire, berteriak pelan karena terkejut.
Kejutan melintas di matanya. Dia telah mengamati kesengsaraan pohon mulberry penyangga selama 3 hari di dataran terpencil ini, sepenuhnya tenggelam di dalamnya dan melupakan tujuannya di sini. Munculnya fenomena misterius di penghalang cahaya seperti danau di langit mengejutkan Bai Lixuan. Kemudian, kegembiraan liar mengikuti. 5 elemen petir surgawi. Itu benar-benar muncul. Petir surgawi 5 elemen yang hanya dapat ditemukan dan tidak dicari. Memikirkan bahwa itu benar-benar muncul dalam kesengsaraan pohon mulberry yang menopang kali ini. Bai Lixuan menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Kemudian, matanya tertuju pada Chen Yun dan Yu Yuanliang. Kedua orang ini merupakan ancaman paling signifikan baginya. Mereka adalah tokoh penguasa kesempurnaan awal, ahli guntur dao yang terkenal dari kerajaan binatang rawa putih. Kedua orang ini sudah terkenal ketika Bai Lixuan masih muda. Pada saat itu, dia telah mendengar banyak tentang bakat keduanya di Thunder Dao. Namun, waktu itu tanpa ampun. Keduanya memiliki bakat terbatas dan tetap terjebak di kesempurnaan awal Sovereign Personage. Anak muda yang sedang naik daun melampaui generasi yang lebih tua. Meskipun kultivasi Bai Lixuan tidak tinggi, panggung cahaya suci tahap menengah, dia tidak takut pada keduanya. Tentu saja, dia tidak bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua sendirian. Selanjutnya, keduanya tidak sendirian, mereka memiliki pembantu. Meski begitu, Bai Lixuan tidak kehilangan kepercayaan di wajahnya. Dia mengirim proyeksi suara, "Paman Qin, bantu aku nanti." Haha, Tuan Muda, jangan khawatir. Petir surgawi 5 elemen ini akan menjadi milik Tuan Muda. Tidak ada seorang pun di sini yang cocok untuk pria tua ini. Proyeksi suara terdengar sebagai jawaban atas Bai Lixuan. Bai Lixuan mengangguk dengan sedikit penyesalan. Seandainya dia tahu bahwa petir surgawi 5 elemen pasti akan muncul, dia akan membawa serta kaisar penguasa alam Vena surgawi dari klan kerajaan. Dengan begitu, dia bisa menjamin bahwa tidak ada hal yang tidak terduga akan terjadi. Namun, dia tidak merasa terlalu menyesal. Siapa yang mengira bahwa petir surgawi 5 elemen akan muncul dengan pasti? Hanya Paman Qin ini saja yang bisa menghadapi situasi ini. Paman Qin, muncul hanya pada saat kritis. Saya merasa bahwa ada beberapa orang lain yang bersembunyi. Aku juga merasakan mereka. Tidak apa-apa. Dengan orang tua ini, kita tidak akan kehilangan petir surgawi 5 elemen. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah, tersembunyi di kegelapan, menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Dia bahkan ingin tertawa terbahak-bahak. Ini adalah momen paling membanggakan dalam hidupnya. Musuhnya yang paling dibenci telah mati, bahkan tidak ada sisa yang tersisa. Harta yang paling dia butuhkan muncul pada saat yang paling penting ini. Surga benar-benar peduli padanya. Tuan Gong, tenangkan dirimu. Jangan ketahuan, pria parubaya pucat di samping memperingatkan dengan ketidakpuasan. Pria yang diselimuti bayangan berdarah itu tersenyum dingin. Jika mereka menemukan kita, biarlah. Jika ada yang berani menghentikan saya untuk mendapatkan petir surgawi 5 elemen, semua di bawah kaisar yang berdaulat akan mati. Petik 2. Niat membunuh yang dingin dalam suara Tuan Gong dan kepercayaan diri yang kuat membuat pria parubaya pucat itu agak takut. Pria parubaya itu merenung sebelum bertanya, "Kapan kamu akan bergerak?" Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah memandangi 5 jenis petir surgawi yang perlahan berkumpul di langit dan berkata, "Segera." Ketika petir surgawi Heptagold, petir surgawi Greenwood, petir surgawi api gamma, petir surgawi air kapa, dan petir surgawi kotoran bumi bergabung, membentuk petir surgawi 5 elemen yang sebenarnya. Tunggu saja sampai pohon mulberry penyangga telah menahan gelombang petir surgawi 5 elemen. Petir surgawi 5 elemen yang terkumpul akan tersebar. Pada saat itu, siapapun Thunder Dao yang terkuat akan menyerap sebagian besar petir surgawi. Kemudian, Anda hanya bertindak sesuai dengan situasi dan melindungi saya. Orang misterius yang diselimuti bayangan berdarah ini menunjukkan kepercayaan yang sangat kuat pada Thunder Dao-nya. Pria parubaya pucat itu merenung, lalu bertanya, bagaimana jika pohon murbei penyangga tidak dapat menahan kesengsaraan ini? Lalu apa yang harus kita lakukan? Pria berjubah misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu merasa tercengang. Dia tidak memikirkan masalah ini. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu seharusnya tidak terjadi. Pohon mulberry yang menopang sudah tua, dan seharusnya bisa menahannya. Petik 2. Meskipun pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu mengatakan itu, dia tidak merasa sangat percaya diri. The Propping Mulberry Tree tidak pernah mengalami kesusahan kilat ketika belum sepenuhnya muncul. Dalam situasi di depan semua orang, pohon mulberry yang menopang jelas lebih lemah daripada di kesengsaraan sebelumnya. Apakah itu bisa menahan 5 elemen petir surgawi dipertanyakan?
Jika pohon mulberry penyangga tidak dapat bertahan dan petir surgawi 5 elemen tidak menyebar, tidak ada yang berani menyerap petir surgawi 5 elemen yang lengkap. Seseorang hanya bisa menyerap Thunder Might yang tersebar dari petir kesusahan dan kemudian menggabungkan 5 elemen dalam tubuh mereka, menggabungkannya dengan sempurna dengan tubuh seseorang. Pria parubaya pucat ini juga agak berpengetahuan. Kalau tidak, dia tidak akan menanyakan pertanyaan ini tanpa alasan. Pada saat yang sama, Chen Yun, penatua dari klan Chen klan White Marsh Beast Empire, menunjukkan ekspresi yang sangat muram. Itu benar-benar muncul. Chen Saus berbisik, Paman kedua, apakah kita benar-benar akan mencoba merebutnya? Bai Lixuan ada di sini. Jika kita menyinggung klan kerajaan. Chen Yun mendengus dingin. Kenapa tidak? Bahkan jika kepala klan ada di sini, dia akan mendukung keputusanku. Menyinggung Bai Lixuan ini demi 5 elemen petir surgawi sangat berharga. Jika itu sesuatu yang lain, itu akan baik-baik saja. Hanya petir surgawi 5 elemen ini yang tidak bisa dilepaskan. Bai Lixuan ini bijaksana. Dia tidak menggunakan status klan kerajaannya untuk menekan orang lain, apa yang Anda takutkan? Ya, jawab Chen Saus dengan kepala tertunduk setelah diceramahi. Kalian semua, buat persiapan dan bersiaplah untuk membentuk formasi kapan saja untuk membantu melindungiku. Guntur Dao. Ekspresi tegas melintas di mata Chen Yun. Setelah pohon mulberry penyangga menahan petir kesusahan, kekuatan 5 elemen petir surgawi akan berkurang dan menyebar, kemudian, itu akan tergantung pada Thunder Grid Dao siapa yang lebih kuat dan pemahaman siapa tentang Thunder Dao lebih dalam. Dengan melepaskan Dao Might Thunder Dao mereka, Dao Might siapapun yang lebih kuat akan memiliki kesempatan untuk menarik 5 elemen Divine Lightning ke dalam tubuh mereka. Semua orang akan bertarung bukan dalam kekuatan tetapi di Thunder Dao. Chen Yun sudah mengolah Thunder Dao-nya selama lebih dari 100 tahun. Saat itu, dia juga seorang jenius Thunder Dao. Dia memiliki perasaan yang mendalam untuk Thunder Dao, jadi dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari siapapun di sini. Semua ahli Thunder Dao memusatkan dan menyimpan kekuatan, menunggu situasi berkembang lebih lanjut, menunggu 5 elemen untuk bergabung dan petir kesusahan jatuh. Tanda pisah. Di dalam pohon murbei penyangga, Sang berkata dengan agak cemas, ini bermasalah. Saya tidak dapat menjamin bahwa pohon mulberry penyangga dapat menahan petir surgawi 5 elemen ini sekarang. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melihat Sang khawatir. Ini membuktikan bahwa masalah mencapai tahap yang rumit. Apa yang terjadi jika pohon murbei penyangga tidak dapat menahannya? Sang memutar matanya ke arah Xiao Chen dan membalas, apa yang terjadi padamu jika kamu gagal dalam kesusahan? Tentu saja, konsekuensi dari gagal dalam kesengsaraan sangat mengerikan. Dalam kebanyakan kasus, itu mengakibatkan kematian. Beberapa yang selamat akhirnya lumpuh. Xiao Chen bertanya dengan agak canggung, apakah itu karena aku? Xiao Chen telah merasakan bahwa pohon mulberry penyangga telah berjuang bahkan sebelum petir surgawi 5 elemen tiba. Sekarang, itu sudah sangat melemah. Setelah 3 hari kesusahan petir, itu menderita kerusakan yang signifikan. Jika itu bukan pohon surgawi, itu akan berubah menjadi abu. Nasibnya sudah ditentukan sejak lama. Apakah Anda muncul atau tidak, tidak ada bedanya. Petik 2. Sang menghela nafas, bahkan jika gagal dalam kesengsaraan, pohon murbei penyangga dapat mengalami kelahiran kembali nirvanik dari abunya, kembali ke keadaan semula. Namun, saya takut dengan variabel lain. Rawa kuno Thundercloud ini tidak begitu damai. Apa maksudmu? Xiao Chen bertanya. Pihak lain telah menyebutkan masalah ini beberapa kali sebelumnya tetapi tidak pernah menjelaskannya. Sang menghindari menjawab. Petir kesusahan akan turun. Sudah terlambat untuk menghindar. 5 elemen berkumpul di langit, dan 5 elemen petir surgawi mengungkapkan bentuk aslinya. Cahaya 5 warna melesat ke bawah dan mengejutkan seluruh rawa kuno Thundercloud. Bahkan orang-orang di kota Thundercloud, yang jaraknya jutaan kilometer, merasa terkejut melihat ini. Kekuatan petir surgawi Dao menunjukkan sisi paling ganasnya saat ini. Bai Lixuan dan yang lainnya, yang berada di luar jangkauan kesusahan kilat, merasakan ketakutan yang mendalam. Namun, mereka tidak menunjukkan niat untuk mundur. Orang-orang ini semua memiliki ekspresi fanatik saat mereka mengumpulkan energi yang dikaitkan dengan petir pada kecepatan yang lebih cepat. Kebanggaan memenuhi tubuh para pembudidaya Thunder Dao. Mereka benar-benar tidak akan mundur dalam menghadapi kesempatan ini. Mereka seperti kilat alam, yang hanya maju dan tidak pernah mundur. Ini bekerja sangat keras hanya untuk satu flash itu. Ketika kilat menyambar, seluruh dunia mengetahui keberadaannya. Apa itu Thunder Dao? Entah satu hidup, atau satu mati. Itu hanya mencari kekuatan dan kekuatan.
Bahkan jika itu menghancurkan tubuh seseorang, seseorang tidak akan menyesalinya. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah, Bai Lixuan, Yu Yuanliang, Chen Yun, dan para ahli Thunder Dao lainnya semuanya yakin akan kemenangan, menempatkan dao mereka di telepon.